Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, dulur-dulurku semua. Kembali lagi bersama channel Dharma Putra TV ya. Pagi ini pagi agak siang ya teman-teman. Kami berada di Desa Sentonorejo di Candi Kedaton. Candi di depan saya ini masih satu komplek ya, dengan sumur upas. Jadi masih satu tempat dengan situs sumur upas gitu teman-teman. Kali ini kita akan melihat sekitar untuk Candi Kedaton, juga sejarah-sejarahnya terkait Candi Kedaton ini teman-teman ya. Jadi menurut masyarakat sekitar, nama Candi Kedaton ini karena dianggap candi ini adalah di lingkup Kedaton atau di tempatnya Raja Majapahit dulunya berkuasa. Jadi seperti itu teman-teman. Maksudnya adalah tempat untuk menerima tamu, atau pas mungkin ada acara atau memanggil para resi atau para petinggi-petinggi Majapahit, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi candi ini berada di sebelah selatan Pendopo Agung ya. Jadi Pendopo Agung itu ke selatan kurang lebih sekitar 500 meter. Setelah itu nanti ada petunjuk arah panah ya, ke arah barat. Nah itu nanti ikuti saja ke arah panah yang menuju ke sumur upas, karena Candi Kedaton ini masih satu kompleks atau satu tempat dengan sumur upas teman-teman ya. Nah sumur upas sendiri dengan Candi Kedaton ini dulunya ada punden teman-teman ya, ada punden di atas sumur upas itu tuh teman-teman. Terus untuk Candi Kedaton ini masih menggunakan batu bata merah era Majapahit teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat memang ada perbaikan atau pugar ya, dipugar atau diperbaiki dengan mungkin semen ya kalau zaman sekarang. Tapi kalau masih juga ada yang masih asli, jadi kelihatan kok mana yang sudah pugaran oleh pemerintah baik zaman Belanda dulu maupun ini yang semenan ini teman-teman ya. Jadi kelihatan mana yang sudah dipugar dan mana yang belum gitu teman-teman. Bagi yang belum ya modelnya kayak gini, nggak ada semennya ya, masih napnya masih spasinya nggak ada, jadi langsung antar batu bata dikasih air, biasanya seperti itu. Nah di sebelah kita ini, sebelah kiri pas ini adalah masih kompleknya sumur upas. Ini ada beberapa bunga-bunga menunjukkan ada mungkin orang-orang yang ritual di daerah sini. Untuk Candi Kedaton sendiri berbentuk lapi atau batu teman-teman ya, menghadap ke Gunung Semeru atau ke puncak Gunung Hyang. Mungkin demikian informasinya teman-teman ya. Jika ada informasi yang kurang pas ya mohon saran kritiknya juga monggo, silakan langsung komentar. Jadi untuk Candi Kedaton ini disebut juga dengan Candi Sumur Upas karena asal mulanya dulu ada seorang yang mencoba memasuki sumur yang ada di tempat itu, tapi setelah tiba di dalam dia merasa lemas, sehingga kemudian tempat itu dikenal sebagai sumur upas atau sumur beracun begitu teman-teman ya. Jadi di sini juga terdapat beberapa bangunan. Bangunan pertama berada di timur laut. Di depan pintu itu ada bangunan juga. Terus ada banyak sekali bangunan-bangunan daerah sini teman-teman ya, di daerah komplek sumur upas ini termasuk Candi Kedaton ini. Jadi dulunya tempat ini itu gundukan tanah teman-teman ya, ada pundennya, ada gundukan tanahnya. Terus ada sebuah lorong kecil juga. Setelah itu digali, ternyata di bawahnya ditemukan bentuk-bentuk struktur yang saling tumpang tindih teman-teman ya. Ada banyak sekali struktur di daerah Candi Kedaton ini karena masih kompleksnya sumur upas. Jadi seperti itu. Dan mungkin menurut informasi juga daerah sini mungkin dulunya juga tempat tinggalnya pembesar kerajaan. Bisa jadi mungkin ya tempat tinggalnya raja atau ratu Majapahit teman-teman ya. Karena dilihat dari struktur bangunan-bangunan di daerah sini itu tumpang tindih, ada banyak sekali ini ya, tumpang tindih banyak sekali, termasuk ada candinya juga. Jadi kan bisa dimungkinkan di sini adalah tempat kediamannya
pembesar kerajaan Majapahit seperti itu. Dan di daerah Candi Kedaton ini juga ditemukan banyak kerabat dulu teman-teman ya. Ada arca terakota, ada arca dari batu andesit, ada keramik juga, ada kepeng atau mata uang zaman dahulu itu loh yang bundar tengahnya kotak itu. Juga ada emas ya, informasinya demikian, dan ada kerangka manusia yang ditemukan di daerah sini. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk ketemuan keramiknya kebanyakan berasal dari Cina. Jadi karena dulu kan memang sebelum Majapahit berdiri kan memang Mongolia sempat datang juga ke Jawa ya untuk perang melawan Jayakatwang di Kadiri atau Daha ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi karena ada perdagangan antara Jawa dan Mongolia atau Cina dulu. Jadi perdagangan itu termasuk keramik-keramik asing seperti itu. Dan untuk keramik-keramik Cina tersebut dimungkinkan pada masa pemerintahan dinasti Ming abad ke-14 sampai abad ke-17 teman-teman ya. Dan dari sini juga mungkin bisa dianalisa mungkin Candi Kedaton ini juga dibangun sekurang-kurangnya pada abad yang sama, yaitu abad ke-13, 14 sampai ke-16 atau 17 seperti itu teman-teman ya. Terus kurang lebih di sebelah barat 200 meter dari Candi Kedaton ini terdapat peninggalan purbakala, yaitu berupa umpak-umpak teman-teman ya, berupa umpak-umpak yang cukup besar. Ada sebanyak 20 buah umpak-umpaknya, besar-besar. Jadi kurang lebih besarnya itu seperti yang ada di Lebak Jabung kurang lebih ya. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya yang Lebak Jabung itu mungkin bisa tahu ukurannya segitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, di depannya Candi Kedaton ini ada beberapa batu-batuan teman-teman ya. Ada batu dakon, ada batu umpak, ada ambang pintu dan numpang teman-teman ya. Jadi di depannya candi depan kita ini ada barang-barang tersebut teman-teman ya. Untuk ukuran Candi Kedaton ini teman-teman ya, yang ada di depan kita ini ukurannya 12,6 dikali 9,5 meter. Dan tingginya teman-teman dari permukaan saya menginjak ini adalah 1,58 meter atau 1,5 meter kurang lebih ya. Jadi berdasarkan pola susunannya juga Candi Kedaton ini diperkirakan dibangun pada area Taman Sari atau Taman Indah di area kerajaan teman-teman ya. Karena didukung juga di sebelahnya ini itu juga bercampur dengan bangunan-bangunan yang lainnya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian informasinya teman-teman ya. Jika mungkin ada informasi yang mungkin kurang tepat atau kurang pas, mohon saran kritik sarannya di kolom komentar teman-teman ya. Untuk hari ini, untuk di channel Kedaton ini saya kira udah cukup teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Juga jika ada salah informasi, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.